Yang pertama, apa kesulitan belajar saat kakak melakukan pembelajaran di pendidikan matematika ini? Kesulitan saya belajar dalam khususnya dalam pendidikan matematika itu mentor sih. Kalau kita belajar tanpa mentor, kekurangan mentor, percuma kita belajar sesering apapun kalau kita tidak ada pembimbing ya percuma aja. Sejauh ini kesulitan belajar yang dilalui mungkin karena kalau belajar di rumah itu kurangnya mentor ya. Cuman kalau misalnya belajar di kelas itu kan bareng-bareng ya. Kadang juga kan nggak kondusif tuh. Jadi manage waktunya juga bingung gitu kalau belajar di rumah kurang mentor. Kadang tuh kalau mau ngerti itu bingung mau nanya sama siapa walaupun udah ada AI dan lain-lain kan zaman sekarang. Nah kalau misalnya mau lebih memperluas lagi pendalamannya di kelas itu kan di kelas tuh nggak setiap pembelajaran kita kondusif. Kadang kita pengen lagi serius, teman kita kan enggak. Kesulitannya itu biasanya kesulitan dalam memahami rumus, apalagi matematika itu kan sangat berkutat dengan rumus tuh. Rumusnya tuh banyak banget, kayak ini di waktu kita diajarin rumusnya gini, tapi nanti waktu kita dapet soal ujian kita harus ngolah rumus itu sendiri. Bagaimana perasaan kakak saat menghadapi pelajaran matematika? Tergantung sih. Kalau sejauh ini kalau misalnya mau menghadapi matematika tergantung persiapannya. Semakin matang persiapannya maka semakin tenang juga perasaannya. Karena ada beberapa momen kadang kita tuh ngerasa nyepelein mata pelajaran dan kita nggak punya persiapan yang kuat untuk ngadepin mata pelajaran itu. Jadi ketika kita masuk kelas, ketika kita akan mulai pembelajaran, jadi dalam diri kita itu yang kita rasain gelisah, cemas, takut ditunjuk dan lain-lain. Walaupun lumayan susah ya, tapi tuh kayak ada keseruan tersendiri gitu. Dan saya di sini ngambil matematika juga karena emang suka aja sih, pengen ngulik lebih dalam tentang matematika gitu. Apalagi katanya ilmu matematika tuh ilmu yang pasti, jadi nggak terlalu pusing gak sih kata saya gitu. Dan ternyata ya emang nggak terlalu rumit banget sih, soalnya kan cuma kayak pengembangan gitu. Tergantung sih mata kuliahnya seperti apa dan pelajaran modelnya seperti apa. Kalau misal mata pelajaran yang merasa saya sulit ya saya merasa kayak cemas, tegang, kayak merasa terbebani gitu. Kalau materinya kayak santai, misalnya saya sudah kuasai ya santai aja gitu. Terus yang ketiga, hal apa yang membuat cemas saat belajar matematika? Yang membuat cemas ya, kayak apa ya, kalau udah tugasnya numpuk deket deadline tuh, nah itu cemas banget tuh, kayak ini ngerjain yang mana dulu ya Allah gitu. Deadline sih sama tuntutan itu apa dosen sih. Nggak ada sih kayaknya. Kecuali kalau memang nggak belajar terus udah dibilangin ada kuis atau ada apa tapi aku nggak punya persiapan baru cemas. Masalah yang sering dialami ketika belajar matematika itu apa? Mungkin ketidakpahaman ya. Kadang kan matematika tuh dia ada rumus cepatnya ya. Terus itu juga kalau kita belajar mandiri tuh pakai AI, pakai dan lain-lain itu kadang nggak ringkas gitu loh. Apa ada yang penjelasannya itu terlalu panjang juga nggak ngerti, terlalu ringkas juga kita nggak tahu ini hasilnya dari mana. Masalahnya cuma dengan diri sendiri sih, masalah males. Oh, males. Apalagi kan kayak udah nanti masih ada waktu gitu kan, males kan. Iya. Itu masalah dengan diri sendiri kan. Oke. Itu aja sih. Deadline aja sih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa saja bentuk kesulitan belajar matematika yang dialami oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada 3 mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 3, ketiga-tiganya sama-sama mengungkapkan bahwa kesulitan mereka saat perkuliahan ini ialah pemahaman. Sulit bagi mereka untuk memahami mata kuliah yang bersifat abstrak, contohnya aljabar, kalkulus, dan lain-lain. Disebabkan metode perkuliahan yang cukup cepat dan kurangnya mentor individual membuat mereka sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen.
Dengan kata lain, mereka membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memahami materi tersebut. Sedangkan mahasiswa kedua mengaku sering merasa gugup dan cemas saat mengikuti perkuliahan dikarenakan kurang persiapan dan sering menyepelekan mata kuliah yang ada sehingga saat ditunjuk untuk menjelaskan, ia khawatir, gelisah, dan cemas harus berbuat apa. Berbanding terbalik dengan mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga menganggap bahwa matematika itu pembelajaran yang menyenangkan, seperti ada kesenangannya tersendiri. Dan yang terakhir, faktor motivasional. Berdasarkan teori behaviorisme dari ketiganya dapat disimpulkan bahwa mereka lebih cenderung fokus pada nilai daripada ke proses. Dikarenakan minimnya umpan balik dan dominasi evaluasi yang membuat mereka lebih mementingkan nilai, dan jika dikaitkan dengan teori Vygotsky, ketiganya sangat membutuhkan dukungan berupa scaffolding melalui diskusi kelompok, bimbingan dosen, agar mereka mampu berkembang dalam Zone of Proximal Development atau biasa disingkat JPD. Bagaimana proses pengolahan informasi dan pemahaman konsep matematika pada mahasiswa yang diwawancarai? Pengolahan informasi dan pemahaman konsep matematika mereka sudah sangat baik. Mereka mampu menyimpulkan dengan singkat dan mudah dimengerti oleh kami, sehingga kami mampu mengembangkannya dan memperjelas informasi yang kami terima tersebut dan menyusunnya dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus. Baiklah, jika sudah paham, silakan kerjakan soal yang Bapak kirim dulu. Bapak tunggu nanti malam. Ini aja deh. Loh, udah jam segini? Ya. Aduh, ini tadi gimana ya? Coba lihat YouTube ah. Cara kedua adalah kita tentukan volumenya. Kita ada. Kok beda sih sama yang dijelasin kayak tadi? Ini gimana? Ya ampun, udah mepet deadline lagi. Aduh, gimana dong? Jadi X yang Gimana? Kamu kenapa sih? Kok kayak bingung gitu? Ini loh, aku tuh nggak paham tadinya. Nah, terus aku coba cari di YouTube, tapi kok beda penjelasannya sama yang dijelasin dosen. Gimana sih? Oh, gini. Bentar ya. Ya, nanti kayak gini hasilnya. Oh, jadi gitu. Paham. Makasih. Ya, lain kali kalau dosennya dengerin ngejelasin itu dengerin ya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dan analisis psikopedagogis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar yang dialami oleh ketiga mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh faktor kognitif, emosional, dan lingkungan pembelajaran. Pendekatan psikopedagogis yang komprehensif
menjadi sangat penting dalam membantu mahasiswa pendidikan matematika mengembangkan potensi akademiknya secara optimal. Saran untuk ketiga mahasiswa tersebut adalah untuk mulai mengembangkan strategi belajar matematika yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak perlu disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi akademik di perguruan tinggi, bukan sebagai indikator ketidakmampuan diri. Mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dalam proses perkuliahan, seperti berani mengajukan pertanyaan ketika belum memahami dan juga terlibat dalam diskusi kelompok. Aktivitas tersebut dapat membantu memperjelas pemahaman konsep serta mengurangi kecemasan belajar yang muncul akibat rasa takut melakukan kesalahan.